Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, dan para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita basahkan bibir kita bersama, kita tanamkan ke dalam hati kita, seraya berzikir kepada Allah melalui tadarrus Al-Quran. Kita membaca ayat suci Al-Quran. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1, dimulai ayat 1. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1. Niatkan dalam diri kita, baik anak-anak santri ataupun sahabat Tausiah Subuh dimanapun berada, baca ayat suci Al-Quran tidak hanya diniatkan untuk diri pribadi, tapi mari kita niatkan khusus juga untuk orang tua kita semuanya, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pemirsa Tausiah Subuh dimanapun berada, dan para santri yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, pada dewasa ini sering kita melakukan suatu perjalanan kemanapun pasti tentu kita harus tahu jalan. Contoh, para santri Bani Syahid dari Depok mau jalan-jalan ke Bandung, atau pemirsa Tausiah Subuh dimanapun berada dari tempat masing-masing mau jalan-jalan ke tempat yang lain, kira-kira harus tahu jalan apa enggak? Harus tahu. Kalau kita tahu jalan, sudah pasti insya Allah kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Tapi ketika kita
mau melaksanakan suatu perjalanan dan tujuan yang dituju, sudah maga tahu jalan dan gak mau ikut petunjuk yang ada di jalan, nyampe apa enggak? Gak bakalan sampai. Wah, saya mau jalan ke Bandung, gak tahu jalan nih. Tapi ketika kita pakai aplikasi di handphone atau ikut petunjuk yang ada di jalan, kalau mau ke Bandung belok kiri, kalau mau ke Bandung belok kanan, kira-kira kita ikut petunjuk sampai apa enggak? Sampai. Tapi sebaliknya, bila mana kita mau ke Bandung salah satunya, sudah gak tahu jalan dan gak mau ikut kepada petunjuk yang ada di jalan, insya Allah kita sampai, tapi bukan ke Bandung, tapi ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit? Kata petunjuk belok kanan, gak mau, saya mau belok kiri. Udah tahu belok kiri itu jurang. Kata petunjuk belok kiri, gak mau, saya mau ke kanan. Insya Allah kita sampai, tapi sampai ke rumah sakit. Sama halnya hadirin, sama halnya pemirsa, sahabat tausiah subuh dan para santri. Kita itu semuanya di alam dunia ingin melaksanakan dan sedang melaksanakan perjalanan untuk sampai kepada satu tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita hanya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang tadi kita baca, sering kita baca, tapi kadang kita lupa. Tadi coba kita baca ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, maknanya wallahu a'lam bimuradih, di Al-Qur'an itu la raiba fihi, di dalamnya tidak ada keraguan dan sudah menjadi kepastian. Apa? Kepastian apa? Huda, petunjuk. Petunjuk sampai kemana? Petunjuk kita untuk sampai kepada ridhonya Allah. Kita berawal dari Allah. Kalau kata bahasa orang Sunda, digulanggaperkeun ku Allah. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Tujuan paling utama kita adalah Allah. Terlebih namanya ridho Allah. Dengan apa? Jangan lupa petunjuk. Tong sakumaha sorangan. Tadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa supaya bisa sampai kepada Allah. Intinya ridho Allah. Mari kita tanya kepada diri pribadi. Mungkin kalau santri karena tidak boleh megang handphone di pesantren, bangun pagi yang dicari apa? Gayung. Karena mau mandi cepet-cepet nyimpen gayung di tempat mandi karena ngantri. Tapi ketika kita di rumah dan termasuk sahabat pemirsa tausiah subuh, bangun tidur yang dicari kebanyakan handphone. Setelah dari WC ngecek handphone. Mau berangkat kerja yang dicari handphone. Udah berangkat jauh, kalau ketinggalan handphone kira-kira balik lagi apa enggak? Tapi kalau yang ketinggalan salah satunya Al-Quran, balik lagi apa enggak? Ini nih. Kalau sahabat tausiah subuh insya Allah enggak. Bahkan handphone betul penting, tapi ada yang lebih penting, bagaimana jangan lupa petunjuk kita supaya tidak ketinggalan. Pakai. Minimal kita belum bisa mengamalkan Al-Quran, minimal kita belum bisa memahami Al-Quran, atuh piraku wae maca-maca na wae mah. Sahabat tausiah subuh maknya piraku kalau kata bahasa Sunda. Betapa tidak. Masa iya kita baca-bacanya aja sampai lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sering kita dengar salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh
An Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya tahu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, bahkan juga bisa mengamalkannya. Apalagi juga kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah apa? Iqra'ul Qur'an. Hei sahabat tausiah subuh, hei santri-santri Bani Syahid dimanapun berada, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kata Rasul. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang. Datang sebagai apa? Syafi'an, sebagai syafaat yang akan memberikan pertolongan. Kepada siapa? Li ashabih, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Yang dimanapun ingat Al-Quran, kapanpun bersama Al-Quran. Al-Quran ada di mulutnya, Al-Quran ada di matanya, Al-Quran ada di hatinya, Al-Quran ada di gerakannya. Amaliyahnya sesuai, salah satunya juga dengan Al-Quran. Mari kita introspeksi, sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Apakah hanya sekedar teman atau juga termasuk sahabat? Karena sahabat dan teman beda. Jangan hanya sekedar menjadi teman Al-Quran, tapi kita menjadi sahabat Al-Quran. Dimanapun, kapan, dalam keadaan apa, jangan lupa Al-Quran. Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, semoga Engkau merahmati kami, salah satunya dengan wasilah Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala macam kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.